Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Norisika Putri Diani, absensi 24 dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan membahas tentang perumusan dasar negara. Simak videonya ya. Bagaimana sih sejarah perumusan dasar negara? Sejarah perumusan Pancasila diawali ketika pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Jumbiku Sakai adalah organisasi yang dibentuk sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhinya sebagai negara merdeka. Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan sebagai persiapan pembentukan Indonesia merdeka. Pelantikan BPUPKI terjadi di Gedung Choi Sangein pada tanggal 28 Mei 1945. Gedung tersebut sekarang berubah nama menjadi Gedung Pancasila. BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat memiliki 63 anggota aktif dari Indonesia dan 7 anggota pasif dari Jepang. Wakil Ketua BPUPKI Ichi Pangase Yoshio dari Jepang dan yang kedua ada Raden Panji Suroso dari Indonesia. Dr. Rajiman Widyodiningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkan suatu dasar negara. Maka pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang perumusan dasar negara. Dan ada 3 tokoh bangsa Indonesia yang terlibat yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Usulan menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yaitu 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Usulan menurut Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yaitu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Usulan menurut Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu 1 nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan 5 dasar negara yang disampaikan Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Panca yang artinya 5, sila yang artinya asas atau dasar atau aturan. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, rumusan dasar negara belum juga terbentuk. Karena itu, Ketua BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan dasar negara dan menampung usulan dari anggota BPUPKI lainnya. Anggota dari Panitia 9 yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 22 Juni 1945, rapat Panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar atau yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Isi rumusan dasar negara yang disampaikan dalam Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa orang keberatan dengan rumusan dasar negara yang tercantum pada alinea pertama yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
karena sebagian daerah di Indonesia tidak beragama Islam. Akhirnya, Insinyur Soekarno menugaskan Muhammad Hatta untuk merundingkan permasalahan tersebut dengan beberapa tokoh. Setelah berdiskusi, Muhammad Hatta melakukan perubahan pada perumusan dasar negara yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan dasar negara menjadi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, semoga materi yang dibahas bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. See you next time.